Baik, Ustaz, tafadhol untuk kita memulai kajian pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Akhi Andi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini awalan mubtadi'an binafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian ini yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan membahas pada pagi ini tentang Suratul Furqan. Ya. Tema kita sebetulnya adalah kondisi kaum muslimin ketika meninggalkan Al-Quran. Ya. Nah, cuman kita karena pembahasannya adalah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sultania, ayat-ayat sultania, ayat yang berkait dengan kekuasaan kaum muslimin, maka kita membahas juga Al-Quran. Kita sudah membahas Suratul Mu'minun, Suratul Nur, dan sekarang kita akan membahas Suratul Furqan. Suratul Furqan, pemirsa sekalian, adalah surat yang urutannya nomor 25 setelah Suratul Nur, setelah Suratul Mu'minun. Ya. Suratul Mu'minun itu surat nomor 23, Suratul Nur itu surat nomor 24, lalu Suratul Furqan surat nomor 25 yang kebetulan ada nama saya di sana. Alhamdulillah, ayah saya menamai saya dengan Furqan, ya, Al-Furqan. Nah, pemirsa sekalian, pertama sekali kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala menamai surat ini dengan Al-Furqan. Ya. Nama-nama surat dan juga urutan-urutan surat sebagaimana yang sudah kita kaji sebelum-sebelumnya itu adalah tauqifi. Maknanya ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nama-nama surat mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang terakhir surat nomor 114, semuanya telah dinamai sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu, diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga urutan di dalam mushaf itu, urutannya. Kenapa urutannya demikian? Nomor 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka urutan-urutan ini juga tauqifi. Ya. Maknanya ya sudah kita terima saja begitu karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan begitu. Nah, kemudian tugas kita adalah mentadaburi, ya. Nah, sekarang nama surat ini, surat nomor 25 ini adalah Al-Furqan. Para ulama menjelaskan Al-Furqan dalam bahasa kita itu adalah pembeda. Di dalam bahasa Arab para ulama menjelaskan disebut dengan Al-Furqan karena huwa yufarriqu bainal haq wal batil. Huwa yumayyizu, membedakan, ya, bainal haq, antara kebenaran, wal batil, dan kebatilan. Wa yufarriqu bainal halal wal haram, karena Al-Qur'an itu adalah juga menjadi pembeda antara yang halal dan yang haram, antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Nah, demikian para ulama menjelaskan, ya, disebut dengan Al-Furqan karena Al-Qur'an ini menjadi pembeda.
Nah, pemirsa sekalian, mari kita tadabburi ya. Nama surat ini menjadi pembeda. Berarti kalau kita tadabburi dari urutan suratnya dan juga dari namanya, kita akan bisa mendapatkan ilmu yang sangat besar sekali di sini. Perhatikan al-mu'minun, setelah kita itu belajar bagaimana sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia itu menjadi orang yang beriman. Bagaimana sifat-sifat orang beriman, karakter orang-orang beriman itu sudah kita bahas secara panjang lebar. Orang-orang yang beriman yang saya sering menekankan di salah satu surat di surat Al-Quran itu yang sebetulnya hari ini banyak orang lupa, orang beriman itu harus memiliki karakter itu. Sudah sering saya bacakan di kajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia takut, dia berhati-hati. Innalladzina hum min khasyati rabbihim, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu harus memiliki sifat hati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang beriman itu kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengimani semua ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai Al-Ikhlas. Orang beriman itu karakter dasarnya dikatakan oleh Allah, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dia kepada ayat-ayat Tuhannya, ini ayat-ayatnya Allah, Al-Qur'an ini mereka mengimani. Maka tidak boleh orang beriman itu satu pun ayat-ayatnya Allah itu kemudian dia keberatan, apalagi dia menolak, apalagi dia ingkar. Ini pasti tidak boleh orang beriman itu. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang beriman itu dia tidak mau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat sesembahannya, tempat pengabdiannya. Jadi kepada Allah dia mentaati, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dia mentaatinya. Nah, setelah al-mu'min itu adalah an-nur. Orang beriman itu seolah-olah pemirsa sekalian itu memiliki cahaya, dan demikianlah orang beriman itu memiliki cahaya. Kenapa dia mau sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh seperti yang tadi kita lakukan ya? Kenapa dia mau mengkaji ayat-ayat Allah, kenapa mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kajian seperti ini? Itu juga ada karena orang beriman itu memiliki nur, memiliki cahaya. Demikian yang diinginkan sebetulnya. Lalu setelah an-nur itu adalah al-furqan. Orang beriman itu harus menjadi pembeda. Ya. Harus memiliki sikap yang memang berbeda orang beriman itu dengan orang yang tidak beriman. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Dalam dirinya harus memiliki al-furqan, yakni harus menjadi pembeda antara al-haq dengan al-batil, antara kebenaran dan kebatilan. Maka orang beriman itu sama sekali tidak boleh pada dirinya itu ada sikap yang mencampur adukkan antara kebenaran itu dan kebatilan. Antara yang benar dan yang salah itu mengumpul dalam dirinya. Sikap orang beriman itu adalah jelas dia berpihak kepada al-haq. Ya. Maka tidak boleh orang beriman itu lalu kemudian memiliki sikap yang pelin-pelan. Apalagi dia memiliki sikap nifak, sikap yang mendua, sikap berwajah dua. Kalau kumpul sama orang-orang beriman, dia mengatakan, aku itu adalah temanmu. Ya. Kemudian kalau kumpul sama orang-orang kafir, dia juga mengatakan, aku ini adalah juga temanmu. Tidak boleh seperti itu. Maka suratul Furqan, pemirsa sekalian, itu nanti akan mengajarkan itu kepada kita semua. Mengajarkan orang beriman itu harus memiliki at-tafriq bainal haq wal batil.
menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, kebenaran dan kebatilan. Nah, jadi itu dari sisi nama, kemudian dari urutan suratnya. Jadi dari urutan suratnya itu kita bisa tadaburi Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. Jadi seolah-olah orang yang mengimani Al-Quran itu setelah menjadi mukmin itu kemudian memiliki cahaya dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Al-Quran itu menjadi parameter, ya, menjadi parameter. Jadi An-Nur menjadi cahaya itu juga menjadi parameter untuk menimbang, ya, menjadi al-mizan, menjadi timbangan untuk menimbang antara kebenaran, antara yang benar dan yang salah. Seperti itu menjadi standar berpikirnya. Jadi menjadi mindset, ya kan? Kalau dalam bahasa kita sekarang itu menjadi mindset, menjadi standar berpikir untuk menjadi filter. Nah, itu lagi menjadi filter, memfilter semua yang salah itu harus dia singkirkan, semua yang salah itu harus dia singkirkan, tidak benar. Yang benar itu hanyalah standarnya Islam, standar pemikiran Islam, standar hukum syariat Islam, dan seterusnya dan seterusnya.